Selamat sore teman-teman, perkenalkan nama saya Wiranti Listra dengan NIM 201041717224. Di sini saya akan bahas tentang materi SCM dari mata kuliah Manajemen Transportasi. Yang pertama saya akan membahas tentang tujuan menerapkan SCM. Tujuan menerapkan SCM ini adalah menjaga keberlangsungan bisnis atau perusahaan, memenangkan persaingan pasar dengan menggunakan informasi yang cepat dan akurat. Yang terpenting dari supply chain management ini adalah memastikan produk sukses sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu. Kemudian kita akan bahas tentang chain 1, yaitu supplier, di mana jaringan bermula dari supplier yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana rantai penyaluran baru akan dimulai. Nah, bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagang, atau suku cadang, dan lain-lain. Contoh dari supply chain yang saya bahas yaitu pengadaan bahan baku. Bahan baku umumnya rantai pasokan sebuah barang dimulai dari bahan baku. Dalam proses ini tentu terjadi pemilihan bahan baku agar memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Nah, biasanya sebelum pengadaan bahan baku sudah ada perencanaan terkait target produksi, di mana jumlah bahan baku yang disediakan mengacu kepada target produksi yang telah ditentukan di awal. Kemudian berlanjut kepada pengiriman bahan baku ke pabrik. Penyediaan bahan baku di tahap pertama biasanya dilakukan oleh partner logistik. Kemudian bahan baku mentah tersebut dikirim kepada pihak pemasok. Nah, dari pihak pemasok atau supplier akan mengolah bahan mentah lalu menjualnya secara grosir kepada perusahaan atau pabrik yang membutuhkan. Nah, di situ pastinya satu pemasok tidak hanya menyediakan bahan baku untuk satu perusahaan saja, kecuali dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara kedua perusahaan tersebut. Nah, setelah bahan dibawa ke pabrik, kemudian bahan akan diproduksi di proses produksi di pabrik. Setelah bahan mentah tiba di pabrik, proses selanjutnya adalah tahap produksi. Bahan baku akan diolah lebih lanjut menjadi produk akhir atau produk jadi atau barang jadi. Yang keempat ada pendistribusian barang, yaitu produk akhir yang sudah siap akan masuk ke dalam tahap distribusi, atau distributor umumnya menggunakan atau mengirimkan barang dari pabrik ke retailer atau pedagang eceran. Selanjutnya kita masuk pada chain 1, 2, dan 3, yaitu manufaktur dan distribusi, di mana barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai harus disalurkan kepada pelanggan. Walaupun sudah tersedia, banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor dan biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Di sini saya akan bahas tentang contoh perusahaan manufaktur. Yang pertama ada PT Semen Indonesia atau sering disingkat sebagai SMGR, yaitu PT Semen Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur terbesar di bidang subsektor industri semen. Kemudian kegiatan usaha dalam bidang produksi meliputi penambangan, pengendalian atau pengelolaan bahan mentah menjadi bahan pokok yang diperlukan dalam industri semen. Kemudian berlanjut pada chain yang keempat, yaitu retail outlet, di mana pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menyimpan barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Di sini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Dan yang kelima ada customer,
yaitu para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung, yang termasuk retail outlet adalah toko, bahan bangunan, supermarket, bahan bangunan, dan lain-lain. Customer itu sama seperti pembeli atau pengkonsumsi barang atau orang yang membeli suatu barang atau produk. Kemudian ada manfaat dari supply chain. Yang pertama yaitu dapat memberikan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, menurunkan biaya. Yang keempat, pemanfaatan aset yang semakin tinggi. Yang kelima, ada peningkatan keuntungan. Dan yang keenam, ada perusahaan semakin besar. Terima kasih.